Kita mulai coba bahas sedikit demi sedikit teknologi satelit, teknologi roket, teknologi penerbangan yang ada di Indonesia. Supaya Anda punya bayangan, punya wawasan apa saja tuh di Indonesia. Ya, teknologi penerbangan yang sedang dilakukan di Indonesia tentunya yang pertama adalah pesawat terbang. Ya, pesawat terbang banyak. Kita juga mengembangkan pesawat tempur. Ya, selain pesawat transport. Ya, ada juga kita mengembangkan pesawat tanpa awak, UAV atau drone. Ya, kita lihat singkat teknologi apa saja yang sedang dikembangkan. Untuk teknologi pesawat terbang yang baru-baru ini, yang sekarang sudah mulai sedang dalam proses sertifikasi, malah sudah boleh untuk di Indonesia, sudah lulus sertifikasi di Perhubungan N219. Ya, Nurtanio 219, 19 penumpang dengan 2 engine. Jadi ini 100% ya buatan Indonesia, makanya ada namanya N219. Sebelumnya ada C, Kasa, Nurtanio, CN, makanya ada masih kerjasama dengan Kasa, ya, CN, pesawat CN. Sekarang udah NN, N219 mungkin nanti akan ada N240 dan lain-lain. Ya, ada program kita menuju kemandirian teknologi dirgantara. Jadi kita bangga sudah punya 219 ya, ini sama dengan Twin Opter sekelas lah ya, untuk bisa membawa penumpang 19 orang ya untuk penerbangan jarak pendek. Harganya kalau tidak salah ini sekitar ya mungkin sekitar 75 miliaran satu pesawat ya. Ini udah banyak dipesan oleh penerbangan di Indonesia sebelum COVID ya. Mungkin sekarang COVID mereka masih agak kelabakan perusahaan-perusahaannya. Nah, jadi ini perkembangan pesawat kita. Jadi Anda yang sekarang belajar penerbang pesawat, ya Anda akan banyak sekali berkecimpung di 219 ya, banyak kasus-kasus yang bisa dipelajari. Setelah 219 nanti Indonesia akan mengembangkan yang 45 penumpang N245 ya. Lalu yang 70 penumpang N270 ya. Dan ini milestone-nya yang mudah-mudahan ini waktu-waktunya bisa lebih cepat ya. 45 penumpang, lalu 70 penumpang. Ya. Semuanya masih propeller. Ya, untuk jarak-jarak pendek lebih efisien, lebih murah, maintenance dan operasionalnya masih pakai propeller. Itu dunia penerbangan. Ya, selain Nurtanio, ya ini dikembangkan oleh negara. Selain Nurtanio atau PTDI, ada juga perusahaannya Pak Habibie ini R80, Regio 80 ya, mengembangkan pesawat R80 ya, 80 penumpang seperti ini. Ini perusahaan swasta ya. Jadi Anda juga bisa beli tuh crowdfunding sahamnya untuk bisa mengembangkan R80. Ya, sekarang anaknya Pak Habibie, Pak Ilham Habibie yang sedang menjadi driver lah ya daripada pengembangan pesawat R80. Indonesia juga selain mengembangkan pesawat komersial, kita juga mengembangkan pesawat tempur dengan Korea. Ya, jadi Kementerian Pertahanan kita mengembangkan pesawat tempur ini seperti ini pesawat tempurnya, ya, yang namanya Korean Fighter Aircraft awalnya. Sekarang diharapkan menjadi Indonesian Fighter Experimental Aircraft. Ya, jadi ini pesawatnya kerjasama antara Indonesia dengan Korea. Jadi sudah banyak tuh ahli-ahli Indonesia, baik dari ITB, baik dari PTDI, baik dari LAPAN, baik dari lembaga-lembaga lain, dikirim ke Korea untuk sama-sama ya menyiapkan tentang desainnya, menyiapkan bagaimana manufakturnya, menyiapkan beli komponennya dari mana dan lain sebagainya. Ya, jadi suatu saat kita akan punya pesawat tempur sendiri. Ini contoh pesawatnya sedang diuji di Lapan, di terowongan angin di Lapan, ya, seperti ini. Jadi program pesawat tempur. Oke, selain itu kita juga mengembangkan teknologi UAV atau pesawat otonomus.
ya, pesawat tanpa awak. Pesawat tanpa awak apa saja yang dikembangkan di Indonesia? Ya, salah satunya namanya LSA, Lapan Surveillance Aircraft. Jadi pesawat ini LSA sebenarnya kerjasama dengan Jerman, ya. Jadi Indonesia dengan Jerman sekarang sudah membuat 2 buah pesawat LSA seperti ini. Sekarang ada di kemarin ada di Curug, disimpan di sana, sekarang disimpan di Serpong, ya, di Lapan. Jadi ada 2 pesawat seperti ini pesawatnya bisa ada 2 pilot, 2 penumpang, atau yang lebih terbaru itu sudah tidak ada penumpangnya tapi otonomus. Ya, dia membawa kamera, di bawahnya sini ada kamera. Kamera untuk bisa memantau video di bawahnya, atau kamera remote sensing, ya, kamera remote sensing yang bisa melihat lebih tajam lagi, ya, tentang pakai infrared, pakai chrome, ya, panjang gelombangnya berbeda, bukan panjang gelombang video biasa. Pengembangan LSA ini contohnya pengembangan pesawat tadi, ya, mulai dari awal sampai ke depannya. Ya, ke depannya mungkin bisa kerjasama lebih jauh lagi dengan perusahaan-perusahaan di Jerman. Lalu ada yang namanya LSU, Lapan Surveillance UAV. Ya, ini contoh-contoh LSU. LSU nomor 2, ya, UAV yang dikembangkan oleh Lapan. UAV juga dikembangkan oleh BPPT. Ini contohnya yang namanya Sriti, ya. UAV juga teknologinya bisa dikembangkan menjadi rudal. Ini contoh yang dikembangkan, rudal nasional yang awalnya memang dari UAV. Ya, di sini engine-nya sudah pakai engine jet. Ya, kalau Anda lihat di belakangnya ini adalah engine-nya sudah mesin jet. Sehingga dia kecepatannya jauh lebih tinggi, bisa sampai 300, bisa sampai 350 km per jam. Tujuannya adalah UAV ini supaya bisa menjadi pengganti rudal yang Indonesia punya tapi beli dari Cina, C705. Ini rudalnya, ya. Contoh rudal yang dikembangkan oleh Cina. Nah, kita sekarang juga sedang mengembangkan rudal yang semacam ini, yang bisa mengganti apa yang sekarang sedang ada di Angkatan Laut. Ya. Rudal seperti apa yang ada di Angkatan Laut? Mungkin kalau Anda yang belum pernah melihat rudal yang dipunyai Angkatan Laut kita, ini contohnya rudal yang paling besar yang Indonesia punya, ya, belinya dari Rusia. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk rudal yang tadi itu digunakan untuk apa ya, Pak, di Indonesia? Sebagai senjata atau latihan tempur atau bagaimana, Pak? Ya, rudal itu banyak gunanya, macam-macam, ya. Tapi utamanya rudal seperti ini itu untuk nembak kapal laut. Ini rudal seperti ini, ya, untuk menembak kapal laut yang jaraknya maksimum bisa 100 atau sampai 400 km jaraknya. Jadi kalau Anda lihat nih rudal ini itu di depannya di sini isinya bahan peledak. Ya. Di sini jet engine. Di sini ada elektronikanya biasanya. Ya. Sini ada radar juga di depan sini. Ya. Nah, ini yang tadi Anda lihat itu pengujian ini. Ya, Indonesia yang akan dijadikan ini lama-lama. Nanti depannya di sini diisi radar, di sini diisi bahan peledak, ya, di sini elektronikanya. Nah, gunanya ada 2. Pertama kali kalau diisi bahan peledak, dia akan menembak kapal lain atau menembak tempat gudang atau apalah, ya, bawa rudal, bawa bahan peledak. Atau ini dijadikan bahan tembak karena dia pakai jet. Kalau ininya diambil, misalkan hulu ledaknya diambil, dia akan menjadi benda terbang yang kecepatannya pakai jet. Jadi ditembak pakai roket yang lain. Misalkan roket punya angkatan darat, ya, nyoba-nyoba nembak, kena enggak, ya. Atau ditembak sama ini yang punya Cina, kena enggak. Untuk latihan, tentaranya latihan. Latihan nembak, ya. Mahal. Satu rudal ini kan harganya bisa sampai 15 miliar kalau sekarang. Ya, satu rudal beli dari Cina ini 15 M. Ya. Nah, untuk bikin ini bisa harganya ini sekitar 2 M. Ya.
Jadi yang ditembak 2M, yang menembak 5M, lebih mahal ya. Coba bayangkan kalau kita punya banyak yang ini dipakai latihan terus, harganya mahal. Jadi sekarang banyak latihan pakai yang lebih murah yang dikembangkan sendiri.